Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan bahas tentang sistem koloid part 2, di mana di sistem koloid part 2 ini kita akan membahas soal-soal sistem koloid pada soal UN ya. Untuk soal yang pertama, pasangan data yang berhubungan dengan tepat adalah yang mana? Cair ke gas itu apakah jenis koloidnya adalah sol, jadi ini adalah fase terdispersi yang ke bawah, yang sampingnya adalah medium pendispersi, ini adalah jenis koloidnya. Cair fase terdispersinya, pendispersinya, mediumnya adalah gas, ini apakah benar menjadi sol? Ini adalah salah, yang benar adalah aerosol, ini harusnya aerosol, aerosol cair. Cair ke cair ini emulsi, ini benar ya, jadi jawabannya otomatis udah yang B ya. Kalau padat ke cair apakah jadi aerosol? Ini salah, harusnya dia sol. Jenis koloidnya adalah sol. Padat ke gas apakah bisa menjadi busa atau buih? Ini juga salah, harusnya padat ke gas itu menjadi aerosol. Ini juga salah, aerosol padat. Lalu yang terakhir, gas ke cair ini akan jadi emulsi, itu salah, harusnya dia akan menjadi buih ya, buih atau busa, sama aja. Oke, jadi jawabannya ini adalah yang B ya. Oke, ini aku udah buatin tabel dari jenis-jenis koloid. Jadi ada 8 kurang lebih, terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersinya. Kalau gas ke gas ini bukan koloid, gas ke cair akan jadi busa, contohnya ini busa dan buih. Gas ke padat itu busa padat, contohnya adalah batu apung. Fase terdispersi ini ke bawah ya, ini medium pendispersinya. Cair ke gas itu aerosol cair, contohnya adalah awan dan kabut, jenis koloidnya. Sedangkan cair ke cair adalah emulsi, jenis koloidnya, contohnya susu dan mentega. Atau minyak juga masuk ya. Cair ke padat ini emulsi padat, contohnya adalah keju dan mutiara. Padat ke gas itu aerosol padat, contohnya asap batu bara, boleh. Lalu kalau padat ke cair ini akan jadi sol, contohnya adalah cat dan kanji. Padat ke padat ini jenis koloidnya adalah sol padat, contohnya adalah paduan logam. Oke, ini adalah tabelnya untuk dipelajari. Sekarang kita mau beralih ke soal berikutnya. Nah, ini adalah UN 2011 ya. Perhatikan beberapa proses. H2S ditambahkan ke dalam endapan NiS. Yang kedua, sologam dibuat dengan cara busur Bredig. Yang ketiga, larutan MgNO3 diteteskan ke dalam larutan HCl. Larutan FeCl3 diteteskan ke dalam air mendidih, sama agar-agar dipeptisasi ya dalam air. Nah, pertanyaannya adalah contoh pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Jadi kalau mau buat koloid bisa dari, ini cara mudahnya ya, bisa dibuat dari larutan, bisa juga dibuat dari suspensi. Koloid yang dibuat dari larutan membentuk koloid ini namanya peristiwanya adalah kondensasi. Sedangkan suspensi yang dibuat koloid ini proses pembuatannya disebut dispersi. Karena ini yang diminta adalah proses dari kondensasi, cara gampangnya kita cari yang larutan aja ya. Oke, yang larutan adalah ini nomor 3, larutan MgNO3 dan larutan FeCl3, seperti itu. Jadi ini jawabnya 2 dan 4 ya. 3 dan 4 sama-sama larutan, berarti yang C, 3 dan 4. Oke, sekarang kita akan beralih ke soal selanjutnya. Ini kita ke bawah lagi, kita lihat lagi soalnya. Ini adalah tentang kegunaan koloid UN 2012. Oke,
Sekarang di sini ada sifat koloid dan penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Apakah adsorpsi itu contohnya cuci darah? Cuci darah itu merupakan contoh dari peristiwa dialisis. Peristiwa dari sifat koloid dialisis. Menghilangkan bau badan bukan koagulasi, salah. Harusnya dia adalah adsorpsi, ya, adsorpsi. Penyaringan asap pabrik ini adalah elektroforesis. Ini kebalik ya, elektroforesis. Efek Tyndall, sorot lampu di malam hari ini betul. Berarti jawaban yang betul adalah D, ya. Lalu ini gelatin pada es krim ini adalah merupakan, ini salah, bukan elektroforesis, tapi ini merupakan peristiwa dari koagulasi. Seperti itu. Oke, ini adalah UN 2012. Kita lanjut ke sistem koloid di UN 2014. Sebentar, ini adalah ini soalnya. Beberapa contoh penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Kita mundurin lagi sedikit. Lalu di sini, apakah sinar matahari kelihatan saat masuk ruang melalui celah? Yang kedua, pembentukan delta di muara sungai. Penjernihan air. Yang keempat, menggunakan alat Cottrell dalam industri. Ini biasanya untuk penyaringan asap, ya. Proses cuci darah. Nah, di sini penerapan sifat koloid dari elektroforesis dan dialisis secara berturut-turut. Jadi yang elektroforesis yang mana, dialisis yang mana. Nah, ini nomor 1 ini adalah peristiwa dari efek Tyndall. Ya, efek Tyndall. Nah, jadi sinar matahari kelihatan saat masuk ruang atau sorot lampu mobil pada malam hari juga bisa. Atau sinar matahari atau langit berwarna biru juga bisa. Ya, itu contoh dari efek Tyndall. Pembentukan delta di muara sungai ini adalah koagulasi. Oke, lanjut. Untuk penjernihan air, kalau dia menggunakan tawas, ini adalah adsorpsi, penyerapan, ya. Menggunakan alat Cottrell dalam industri ini adalah elektroforesis. Oke. Lalu proses cuci darah ini adalah dialisis. Maka ini yang diminta elektroforesis dan dialisis berturut-turut, berarti 4 dan 5, ya. Oke, yang 4 dan 5 ada ini adalah sistem macam-macam soal tentang sistem koloid. Kita lihat lagi ke bawah apakah masih ada soalnya. Oke, yang ini adalah UN 2013. Di sini perhatikan penerapan sifat koloid berikut. Ada penyerapan asap pabrik, jadi diulang lagi dengan alat Cottrell. Pemutihan gula dengan karbon aktif, penjernihan air dengan tawas, sorot lampu di malam hari berkabut, sama cuci darah pada penderita gagal ginjal. Tapi yang diminta sifat adsorpsi ditunjukkan oleh nomor berapa? Oke, nomor 1 tadi seperti yang kita udah bahas, ini adalah penyaringan asap pabrik elektroforesis. Pemutihan gula dengan karbon aktif ini benar, ini adalah adsorpsi. Penjernihan air dengan tawas ini juga adsorpsi. Jadi udah dapat nih jawabannya. Lalu sorot lampu pada malam hari ini adalah efek Tyndall. Cuci darah ini adalah dialisis. Maka yang benar adalah untuk adsorpsi ditunjukkan oleh 2 dan 3, ya. 2 dan 3. Oke, yang 2 dan 3 adalah yang B ini. Oke, kita lanjut lagi.
Di sini adalah beberapa contoh penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sifat koloid dari koagulasi dan dialisis yang berturut-turut yang mana? Tadi kalau terjadinya delta di muara sungai ini adalah koagulasi, ini udah benar nomor satunya. Kalau penggunaan obat norit untuk diare ini adsorpsi berarti salah, yang ini maunya dialisis satu lagi. Proses cuci darah ini adalah dialisis. Oke, penjenihan air menggunakan taos ini adalah adsorpsi. Sorot lampu ini efek Tyndall. Oke, sekarang kalau maunya koagulasi itu nomor 1. Absorpsi nomor dialisis ya, maunya dialisis nomor 3. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 yang B ya. Oke, lanjut, kita beralih ke nomor terakhir ya. Ini diberikan 4 zat berikut ya. Ada 4 zat berikut, ada garam, oksigen, air, susu. Maka zat yang apabila dicampur akan menghasilkan koloid emulsi. Koloid emulsi itu adalah berarti emulsi cair ke cair ini ya. Cair jadi fase terdispersinya cair, medium pendispersinya juga cair. Maka contohnya adalah air, ini adalah masuk air, susu juga masuk. Air, susu, minyak atau enggak bisa juga seperti itu. Atau ada juga emulsi padat. Kalau emulsi padat itu biasanya fasenya dari cair ke padat ya. Kalau di sini kalau yang kita lihat air dan susu itu nomor 3 dan 4. Seperti itu. Oke, ini adalah pembahasan tentang sistem koloid ya. Semoga bisa mengerti.